Hai semuanya, welcome back to Sisi Gelap 77. 77 Lovers, kisah cinta memang tidak selalu berakhir bahagia. Ada juga beberapa yang mengalami kisah cinta yang tidak membahagiakan, bahkan berujung tragis. Salah satunya yang dialami oleh para pahlawan Indonesia. Ada banyak halangan kala itu, apalagi dalam kondisi perang dan kondisi mencekam. Namun, cinta mereka tidak pernah surut. Seperti apa kisah cinta mereka? Berikut ini kami hadirkan beberapa kisah cinta tragis para pahlawan nasional Indonesia, mulai dari hubungan jarak jauh hingga mengalami penolakan berkali-kali. Langsung aja, check it out! Letnan II Pierre Tendean dan Rukmini. Kisah cinta Letnan II Pierre Tendean dan Rukmini berawal dari teman-temannya yang menjodohkan keduanya. Pierre memang dikenal sebagai pria tampan yang digandrungi banyak wanita, namun hanya satu wanita pujaan hatinya, yaitu Rukmini. Akan tetapi, baru saja ingin menjalin hubungan yang lebih serius, Pierre mendapat tugas baru mengikuti pendidikan intelijen di Bogor sebagai tentara profesional. Ia pun harus meninggalkan Medan, Sumatera Utara dan gadis pujaannya. Ya, saat itu Pierre menjadi komandan Pelatan Zeni di Kodam II, Sumatera Utara. Penugasan Pierre Tendean ke medan tugas di perbatasan Malaysia yang penuh bahaya tidak menyurutkan kisah cinta mereka. Hubungan LDR alias jarak jauh ini berjalan terus. Saat menjabat sebagai ajudan Jenderal Nasution, Pierre Tendean memantapkan niatnya untuk melamar Rukmini. Dia menulis surat ke keluarganya memohon doa restu untuk menikah. Dan saat mendampingi Nasution bertugas ke Medan tanggal 31 Juli 1965, Letnan Tendean menemui calon mertuanya. Ia melamar Rukmini secara resmi dan hari pernikahan pun disepakati pada bulan November di tahun yang sama. Namun kisah cinta tak sampai berujung pernikahan. Pierre kemudian tewas dan jasadnya ditanam di lubang buaya pada tragedi Gerakan 30 September. Padahal 2 bulan lagi dia akan menjadi pengantin. Saat hari lamaran itulah terakhir kalinya Pierre dan Rukmini bertemu. Tan Malaka dan Syarifah Nawawi. Pahlawan nasional Tan Malaka juga memiliki kisah cinta yang tak kalah tragis. Dalam buku Tan Malaka, pahlawan besar yang dilupakan sejarah di Indonesia, Tan dikatakan pernah jatuh cinta kepada satu-satunya siswi perempuan di sekolahnya, yakni Syarifah Nawawi. Namun setelah 3 kali Tan Malaka mengungkapkan cinta pada Syarifah, jawabannya hanyalah penolakan. Tan Malaka mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Syarifah akhirnya menikah dengan RRA Wiranata Kusuma, Bupati Cianjur yang saat itu sudah memiliki 5 orang anak. Sultan Syahrir dan Maria Johanna. Cinta jarak jauh juga pernah dialami Sultan Syahrir dan Maria Johanna. Pertemuan keduanya terjadi saat Syahrir berada di Belanda. Saat itu Syahrir tinggal di apartemen Saltas. Di apartemen itu juga tinggal istri Saltas, Maria Johanna, dan 2 anaknya. Ya, Saltas menjadi sahabat pertama Syahrir selama di Belanda sejak 1929. Namun kondisi rumah tangga Maria dan Saltas sedikit goyah karena Tas selalu sibuk dengan politik. Sedangkan Maria selalu membiarkan Saltas berhubungan dengan Judith, teman dekat Maria. Karena renggangnya hubungan rumah tangga Maria dan Saltas,
Akhirnya Maria jatuh cinta kepada Syahrir karena kecerdasannya dan yang penuh humor. Akhirnya Sultan Syahrir dan Maria menjalin hubungan sebatas sahabat. Hubungan keduanya baik-baik saja. Bahkan saking dekatnya, Maria punya panggilan sayang untuk Syahrir, yakni Sidi, dan Syahrir punya panggilan khusus untuk Maria, yakni Miska. Tentu saja Saltas mengetahui hubungan Maria dan Syahrir. Tas tak sakit hati, selain karena kehidupan pergerakan di Belanda saat itu sangatlah bebas, juga karena Tas sudah menjalin hubungan dengan Judith, teman perempuan Maria. Namun keduanya terpisah saat Syahrir dipecat dari Perhimpunan Indonesia dan pindah ke Indonesia. Maria berniat menyusul Syahrir ke Indonesia setelah selesai mengurus perceraian dengan Saltas. Kemudian pada tanggal 10 April 1932 di sebuah masjid di kota Medan, Sultan Syahrir dan Maria menikah secara Islam. Namun Maria dan Syahrir hanya bisa mengecap manisnya hidup berumah tangga tak lebih dari 5 minggu. Maria yang sehari-hari senang menggunakan kebaya dan kain mengundang perhatian orang Belanda. Apalagi dia yang berkulit putih menikah dengan orang pribumi di masjid. Polisi Belanda pun menyelidiki dokumen pernikahan Maria dan menemukan Tas ternyata belum menceraikan Maria secara resmi. Dalam buku Sultan Syahrir, Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang Bangsa karya Lukman Santoso AZ, disebutkan pernikahan Maria dan Syahrir pun dibatalkan pada 5 Mei 1932 oleh aparat setempat. 5 hari kemudian Maria dipulangkan ke Belanda. Saat itu Maria tengah mengandung anaknya Syahrir. Keduanya pun menjalin hubungan jarak jauh, hingga akhirnya Sultan Syahrir yang lahir pada 5 Maret 1909 di Sumatera Barat kembali menikahi Maria yang tetap tinggal di negeri kincir angin. Namun anak yang dikandung Maria meninggal saat dilahirkan. Jarak yang jauh dan aktivitas pergerakan Syahrir yang semakin berat dari tahun ke tahun mengantarkan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Soekarno dan Hatta membuat hubungan keduanya berjarak. Api cinta mereka berdua akhirnya benar-benar redup setelah Indonesia dan merdeka dan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Syahrir dan Maria resmi berpisah pada 1947, kemudian Syahrir menikahi gadis asal Sumatera Barat, Siti Wahjunah Saleh alias Popi. Mereka kemudian menikah di Kairo, Mesir pada 1951, dinikahkan oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Abdul Magud Selim. Nah, 77 Lovers, demikian informasi tentang kisah cinta tragis para pahlawan Indonesia. Semoga info kali ini memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton dan see you on the next video. Bye!